Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatish syayatin. Rawahu Muslim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Peserta kajian meeting Zoom ya, yang bertemakan insyaallah kiat-kiat menyambut Ramadan dan mengisi ya tentunya insyaallah ya dalam hitungan istimewa yaitu bulan suci Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya, diberikan umur ya sampai kita bisa merasakan kembali nuansa. Suara Ustadz hilang. Suara Ustadz hilang. Yang lalu ya, Ramadan tahun yang lalu tuh apa namanya, COVID-19 ya, sangat clear tuh suaranya Pak Ustadz, Kak. Ya. Ada anak beliau nangis di belakang. Oh ya. Ya udah ada ditutup pintunya. Ya pintunya udah tutup. Baik. Ya, alhamdulillah tahun ini mudah-mudahan ya Ramadan tahun ini ya kita diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan ya, dan juga insya Allah bisa menyambut nuansa Ramadan dengan penuh semangat ya untuk beribadah, meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin langsung saja ke materi ya, karena waktunya juga terbatas ya. Jadi pertama ya, kaifa nastaqbilu Ramadan, bagaimana kita menyambut Ramadan ini ya, bagaimana kita ketika Ramadan datang ya, bagaimana kita menyambutnya sebagaimana dahulu para sahabat ya, para tabi'in, generasi-generasi dahulu menyambut datangnya bulan Ramadan. Baik, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bersyukur ya. Jadi ketika Ramadan tiba, pertama yang kita lakukan adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mengapa? Ya, karena ketika kita masih diberikan kesempatan merasakan Ramadan tahun ini, berarti Allah itu masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal, ya. Untuk menabung gitu ya. Pahala-pahala kita agar lebih banyak lagi. Jadi ketika kita masih diberikan kesempatan hidup ya, diberikan kesehatan sampai kita merasakan Ramadan tahun ini, ya berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal, ya, untuk menambah deposit ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama kita lakukan adalah
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ya. Namun ada mungkin di antara kita ya yang sebelum Ramadan tiba sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kesempatan mereka-mereka yang telah dipanggil ya Ramadan-Ramadan yang sudah lewat tentunya. Dan mudah-mudahan ya orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah itu juga mereka sudah mengisi Ramadan-Ramadan yang mereka lalui dengan ibadah-ibadah ya, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya. Jadi yang perlu kita lakukan menyambut Ramadan itu dengan bersyukur ya. Jadi hati kita ya. Kemudian juga nanti semua ibadah ya, aktivitas yang kita lakukan usahakan itu bernilai ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya dalam rangka menyambut Ramadan adalah al-azmu wal juhdu lil amali salihah. Yaitu apa? Tekad ya. Dan kesungguhan untuk memperbanyak amal soleh. Jadi ketika Ramadan mau tiba kita sudah ada niat tekad ya. Bahwa insya Allah kalau Allah memberikan kita kesempatan Ramadan ini, kita akan bersungguh-sungguh ya untuk memperbanyak amal ibadah. Ya. Karena Ramadan itu kalau boleh saya ibaratkan itu seperti apa lahan subur, ya seperti ladang ya yang sangat subur. Ditanam apapun itu akan ya tumbuh dan menghasilkan buah yang luar biasa ya. Yang akan menghasilkan dan kita akan memanen ya dengan hasil yang berlimpah ya. Dan lahan itu terbatas ya, luasnya terbatas. Ibaratkan itu kalau lahan itu 30 meter persegi lah ukurannya. Namun 30 meter persegi ini ditanam tanaman apapun akan menghasilkan buah yang luar biasa. Ya. Nah, jadi Ramadan itu seperti itu. Ya, kalau kita ibaratkan ladang tadi. Jadi jumlah harinya, ya Ramadan itu antara 29, ya, kadang 30 hari. Nah, maka kesempatan selama sebulan ini jangan sia-siakan. Perbanyak dengan amal soleh. Karena amal soleh yang kita lakukan di bulan tersebut itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kemuliaan Ramadan itu, ya. Jadi kullu amal ibni Adam kata Rasulullah, semua amal anak Adam itu akan dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bahkan ila sab'imi'ati dhi'fin. Bahkan bisa menjadi 700 kali lipat. Lalu Allah berkata, ini hadits qudsi, illa saum, kecuali puasa. Nah, jadi kalau puasa itu dikecualikan. Jadi apa balasannya, pahalanya tidak bisa dihitung dengan angka-angka tadi. Ya. Kecuali puasa, karena puasa itu kata Allah, wa ana ajzibi, aku yang akan langsung membalasnya. Nah, mengapa ibadah puasa itu menjadi ibadah istimewa, menjadi ibadah yang sangat spesial bagi Allah? Karena apa? Karena orang berpuasa itu apa? Meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan minumnya karena Allah, karena semata-mata karena perintah Allah, mentaati perintah Allah. Ya. Nah, sehingga ibadah puasa itu ibadah yang istimewa bagi Allah. Ya. Nah, bagi orang yang berpuasa juga nanti akan diberikan kedua kebahagiaan. Ya, lis-shaimi farhatan. Ya, jadi orang berpuasa itu akan ada kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka. Dan yang kedua, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan Allah. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Jadi yang kedua yang perlu kita lakukan dalam rangka menyambut Ramadan ada apa? Tekad. Ya. Kita niatkan dari sekarang kita niatkan, ya. Kemudian kita akan bersungguh-sungguh mengisi Ramadan tahun ini dengan memperbanyak amal soleh. Yang ketiga, yang perlu kita lakukan dalam rangka menyambut Ramadan, at-taubah, bertaubat. Ya. Mengapa? Ya karena kita sebagai manusia, ya pasti banyak salah. Ya. Karena manusia al-insan, ya dalam bahasa itu al-insan, itu akar katanya sama dengan nisyan. Nisyan itu lupa, pelupa, sering lupa. Ya, lupa dengan larangan Allah sehingga melakukan hal-hal yang dilarang tadi.
lupa dengan kewajiban sehingga banyak yang dilanggar, ya ditinggalkan. Nah, karena kita itu sifatnya banyak lupa, banyak khilaf, banyak salah, banyak dosa, ya, maka perlu taubat. Maka di bulan Ramadan ini, ya Allah jadikan ini sebagai bulan kesempatan untuk bertaubat kepadanya. Ya. Kullu bani Adam khata'un. Ya. Wa khairul khata'ina tawwabun. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lain-lain. Ya. Jadi semua anak Adam khata'un. Khata'un itu artinya pernah melakukan kesalahan, pernah berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah adalah yang mau bertaubat. Jadi semua anak manusia, semua anak Adam itu nggak pernah buat dosa itu. Ya, kecuali ya Nabi ya. Kalau Nabi kan maksum dijaga. Ya, kalau manusia biasa seperti kita ini pasti banyak salah ya. Salah kepada keluarga, pada istri, pada anak, pada tetangga, ya, pada orang tua. Nah, jadi karena banyak salah itulah, ya, baik yang disengaja ataupun tidak, perlu taubat. Ya. Maka jadikan Ramadan tahun ini untuk bertaubat kembali pada Allah, memperbaiki diri. Ya. Nah, kemudian syarat taubatan nasuha. Nah, seperti apa sih taubat itu dikatakan taubat yang nasuh, yang sungguh-sungguh, yang benar, yang murni. Karena kadang kata taubat itu kan mudah ya, mudah diucapkan gitu kan. Tapi esensinya ternyata belum mencapai derajat taubat yang nasuha ini. Nah, kapan taubat itu dikatakan taubatan nasuha? Taubat yang akan diterima oleh Allah, dan taubatan nasuha itu akan menghapuskan semua kesalahan kita. Ya. Bahkan kesalahan itu bisa diganti menjadi kebaikan oleh Allah. Ya. Jadi orang-orang yang bertobat tuh illa man taba wa amana wa amila salihan. Ya, jadi orang yang bertobat kemudian beramal soleh, ya, maka faulaika yubadziluna sayyi'atin hasanat. Ya, mereka akan diganti tuh keburukan-keburukannya dengan kebaikan. Jadi kalau taubatnya taubatan nasuha, keburukan yang pernah dia lakukan Allah ganti dengan kebaikan. Nah, syaratnya apa? Taubatan nasuha itu. Pertama syaratnya an-nadam. Nadam itu apa? Ada penyesalan. Ya. Jadi kalau kita pernah berbuat dosa ya, pernah kalau dosanya kaitannya dengan Allah ya, cukup 3 syarat ini. Pertama an-nadam, ada penyesalan. Kita menyesali dosa yang pernah kita lakukan. Ya, artinya penyesalan dalam artian yang sesungguhnya hati kita benar-benar menyesal ya. Yang kedua syaratnya al-iqla. Iqla itu meninggalkan. Jadi nggak ada niatan untuk mengulangi. Jadi kalau masih ada niat untuk mengulangi, belum taubatan nasuha. Ya. Jadi dikatakan taubatan nasuha, pertama ada rasa penyesalan dalam hatinya. Yang kedua syaratnya meninggalkan. Tidak ada gerentas untuk mengulangi perbuatan dosa itu. Jadi ditinggalkan sejauh-jauhnya. Dan yang ketiga syarat taubatan nasuha adalah al-azmu, tekad untuk memperbaiki diri. Nah, jadi kita bertekad ya, akan memperbaiki diri, akan melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Kalau dosa itu berupa meninggalkan kewajiban, maka kita tidak akan mengulangi meninggalkan kewajiban. Bahkan kita berusaha untuk mengganti. Ya. Kalau sholat kita pernah meninggalkan sholat, maka kita ganti dengan memperbanyak sholat sunnah. Ya. Kalau dulu pernah kita meninggalkan puasa wajib, maka kita ganti dengan memperbanyak puasa-puasa sunnah. Seperti puasa Senin, Kamis, dan yang lainnya. Seperti itu. Ini taubatan nasuha, ini syaratnya. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini syarat taubat. Apabila dosa itu berkaitan dengan Allah, ya, seperti meninggalkan kewajiban, ya, meninggalkan sholat, ya, terus meninggalkan puasa, itu kan dosa-dosa yang kaitannya dengan Allah. Maka cukup 3 syarat ini. Penyesalan, kemudian meninggalkan, tidak akan mengulangi lagi, dan yang ketiga tekad untuk memperbaiki diri. Kalau dosanya itu kaitannya dengan hak manusia, hak orang lain, satu lagi tambahan syaratnya, minta dihalalkan atau minta maaf ke yang bersangkutan. Kalau kaitannya dengan harta manusia, harta orang lain, kembalikan harta itu dan minta dihalalkan, dimaafkan. Nah, nggak cukup ya. Kalau dosanya seperti korupsi gitu kan, nggak cukup dengan 3 ini. Menyesal, tidak akan mengulangi, tidak akan korupsi lagi, bertekad ya akan banyak sedekah.
Tapi harta yang pernah dulu dia korupsi nggak pernah dibalikin. Nah, itu belum taubatan nasuha. Ya. Jadi kalau dosanya itu kaitannya dengan hak manusia, maka ada satu lagi tambahan syarat taubatannya, yaitu apa? Minta dihalalkan kepada orang yang bersangkutan. Ini berat korupsi itu ya, karena minta dihalalkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya kalau Indonesia jumlahnya 200 juta, nah ya dia harus ke media gitu kan, apa namanya, melakukan konferensi pers, kemudian ini gitu ya, minta dimaafkan atas segala perbuatan itu gitu. Berat makanya. Baik, ini kiat-kiat menyambut apa Ramadan. Ya, jadi pertama tadi ya bersyukur ya, yang kedua kemudian apa tekad ya, dan kesungguhan untuk apa meningkatkan amal-amal soleh kita, dan yang ketiga bertaubat ya. Kita berusaha untuk kembali kepada Allah ya, untuk dan apa namanya mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Nah, kemudian kiat berikutnya tentang sebelum masuk ke ini ya, kiat mengisi Ramadan ya. Kalau tadi kan menyambut. Baik, sebelum masuk ke kiat berikutnya tentang bagaimana kita mengisi bulan Ramadan, mungkin ini ada beberapa kesalahan di masyarakat kita ya. Kesalahan apa paradigma ya, cara pandang dalam memahami ya bulan Ramadan ini. Ya mungkin pernah sering kita dengar ya mengatakan jadikanlah Ramadan ini sebagai bulan latihan gitu ya. Latihan sabar, latihan. Ini sebenarnya ungkapan seperti itu kurang ya, tidak salah sebenarnya, tapi kurang tepat ya. Ya. Jadi menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan latihan itu kurang pas. Yang benar itu kita harus jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan the grand finalnya gitu ya. Ini sudah masuk final, kalau sudah masuk Ramadan ya, maka itu harus kita jadikan bulan sebagaimana kita sedang berada di babak final gitu ya. Kalau latihannya itu ya 11 bulan sebelumnya itu latihan ya. Nah, ketika masuk Ramadan, nah itu harus kita jadikan bulan the grand finalnya ya. Maka di situ harus ada kesungguhan ya. Ya. Jadi latihan-latihannya itu di 11 bulan sebelumnya. Nah, ketika masuk Ramadan itu kesungguhan, baca Quran ditingkatkan gitu ya. Ibadah sunnah juga ditingkatkan seperti itu. Kemudian cara pandang yang keliru juga ya adalah bulan Ramadan itu bulan yang banyak makanan. Ya, saya teringat dulu ketika masih kecil senang tuh menyambut Ramadan. Senangnya bukan karena ibadahnya, tapi karena banyak makanan biasanya kan gitu ya. Jadi kalau sore itu kan biasanya bikin kolak gitu ya, bahkan beda-beda gitu kan. Hari pertama ini, kedua seperti itu. Jadi identiknya dengan bulan Ramadan itu bulan banyak makanan. Ya. Padahal kalau dulu ya kalau untuk masalah bukanya itu sama aja gitu kan. Kebiasaan Nabi para sahabat itu ya karena makanannya adalah kurma ya, berbuka dengan kurma, sahur dengan kurma. Artinya tidak ada yang spesialis ya, tidak ada yang spesial dalam masalah makanan. Kalau makanan biasa saja gitu ya. Yang berbeda itu masalah peningkatan ibadah. Ibadah itu yang berbeda tuh. Jadi lebih semangat, lebih fokus dalam beribadah. Ya kalau masalah makanan itu ya biasa saja gitu kan, nggak ada yang berubah gitu ya. Terus kesalahan ya paradigma di masyarakat kita adalah menjadikan Ramadan sebagai bulan main-main atau bulan yang banyak hura-huranya gitu ya. Kalau di daerah Sunda itu biasa kita mendengar istilah ngababurit. Nah, ngababurit itu apa? Kalau menjelang maghrib gitu ya, dari jam 5 sampai maghrib itu biasanya itu kan main-main aja kan, buang-buang waktu gitu ya. Tujuannya untuk menghabiskan waktu sampai tiba maghrib. Padahal kalau kita tahu justru di detik-detik menjelang berbuka itulah waktu mustajab. Ya. Karena ada doa kata Rasulullah 3 orang, ini doanya sangat mustajab. Itu diantaranya siapa? Doa orang yang berpuasa, terutama ketika menjelang berbuka tuh. 1 jam atau setengah jam sebelum berbuka, ini manfaatkan tuh waktu itu untuk
memperbanyak doa. Ya, karena mustajab. Ya. Jadi jangan dijadikan bulan Ramadan sebagai bulan main-main. Ya. Ngabuburit gitu kan, jalan sore-sore ya, atau berhura-hura gitu, kebuang-buang waktu sia-sia. Karena apa? Ramadan itu istimewa. Jadi jangan sampai ada satu waktu yang terlewat begitu saja yang tidak bernilai ibadah. Jadi harus diisi, usahakan semuanya ada nilai ibadahnya. Bahkan saya tuh pernah mendengar ya, tapi nggak tahu nih benar atau tidaknya. Katanya di Padang itu ada pantai ya. Biasanya kalau Ramadan itu pantai itu rame. Tapi nanti mohon di ini ya, mungkin saya salah dengar gitu kan. Nah, di pantai itu saya lupa nama pantainya gitu kan, tapi daerah Sumatera Barat lah gitu. Jadi setiap Ramadan itu biasanya pemuda-pemudi ya, remaja putra-putri itu berkumpul di pantai itu, bahkan cari jodoh katanya. Jadi kalau cari jodoh itu di bulan Ramadan gitu kan, momentumnya itu muda-mudi bertemu di situ. Ya. Nah, ini tentu hal yang ini ya sangat disayangkan gitu. Bulan yang istimewa ini, bulan yang mulia ini digunakan untuk hal-hal yang ya bisa berbau maksiat gitu ya. Kalau kumpul-kumpul bukan mahram itu kan bisa masuk kategori khalwat ya, bisa menjerumuskan kepada hal-hal yang maksiat ya. Nah, jadi ini persepsi atau cara pandang yang keliru ya dalam mengisi Ramadan. Jadi menganggap Ramadan sebagai bulan ya main-main ya, atau hura-hura saja. Nah, itu tentu ini perlu kita luruskan ya. Justru harus kita isi Ramadan dengan hal-hal yang semuanya bernilai ibadah. Kemudian yang keempat, ini kesalahan juga, hanya berfokus pada puasanya saja. Nah, karena menganggap Ramadan itu adalah identik dengan dengan ibadah puasa itu identik kan lemes gitu ya. Ya biasa diisi dengan tidur-tiduran gitu kan, kerjanya juga yang santai-santai ya, karena fokus dengan puasa gitu kan, akhirnya ibadah-ibadah yang lainnya, sholat sunnahnya bisa berkurang gitu kan, baca Quran karena lemes bisa berkurang. Nah, tentu ini juga keliru ya. Ya justru kalau kita melihat generasi terdahulu ya, para ulama terdahulu ya, seperti Imam Syafi'i itu bisa khatam Al-Quran dalam sebulan Ramadan itu 40 kali khatam. 60 kali bahkan ya, 60 kali khatam Al-Quran. Kalau 60 kali khatam Al-Quran berarti sehari 2 kali khatam. Itu Imam Syafi'i. Jadi kalau bulan Ramadan tiba, ya, jadi nggak fokus dengan puasa. Al-Quran juga tambah dekat dengan Al-Quran. Ya, jadi beliau rahimahullah, Imam Syafi'i itu bisa menghatamkan Al-Quran dalam sebulan Ramadan itu 60 kali khatam. Berarti sehari 2 kali khatamnya. Nah, kita kayaknya jangankan ini ya, sebulan aja mau khatam itu berat ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan Ramadan ini ya kita bisa ya minimal menghatamkan sekali minimal gitu ya. Jangan sampai tidak khatam ya. Baik. Kemudian ya sebagaimana saya sebutkan di awal tadi ya, jadi Ramadan itu kan ibarat ladang subur, lahan yang sangat subur, yang ukurannya itu terbatas ya. Ya, jadi ibaratnya itu seperti ladang 30 meter persegi ya. Ya, karena Ramadan itu kan rata-rata antara 29 atau 30 hari gitu ya. Nah, jadi dari 360 hari dalam setahun, ya usahakan 30 hari ini nih Ramadan ini kita maksimalkan ya dengan ibadah. Nah, apa saja kiat-kiatnya dalam rangka mengisi kesucian Ramadan ini? Karena ini kan lahan subur, harus kita tanam itu. Saya istilahkan ada 10 pohon ibadah. Nah, 10 pohon ibadah yang harus kita tanam gitu kan di ladang Ramadan ini, ya, lahan subur ini. Baik, yang pertama takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Ini yang pertama ini. Jadi makan sahur juga ya, kita makan tuh bisa bernilai ibadah itu. Jadi kita makan ya, bangun ya, menjelang subuh kita bangun, kita makan untuk mensiapkan ibadah puasa, itu bernilai ibadah ya. Jadi yang pertama takhirus sahur. Bolehkah kita sahur jam 2 ya, atau jam 1 atau jam 3? Ya boleh ya.
sah sahurnya ya. Namun akan lebih baik, akan lebih utama, afdol ya, itu diakhirkan ya. Artinya menjelang waktu subuh lah, ya mungkin setengah jam ya sebelum waktu subuh. Nah, kita di situ tuh makan sahur ya. Ya, makan sahur mungkin cukup 10 menit, 15 menit cukup lah gitu ya. Nah, nanti 15 terakhirnya menjelang sambil nunggu azan kita baca Quran atau istighfar ya. Nah, itu juga waktu-waktu baik ya. Jadi wabil asharihum yastaghfirun. Nah, jadi orang yang paham tentang agama ya, ketika waktu sahur setelah makan sahur yang selesai diisi dengan banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Dan istighfar pada waktu itu sangat mustajab. Artinya barang siapa yang beristighfar di waktu sahur, nah itu kemungkinan untuk mendapatkan ampunannya itu lebih besar. Baik. Terkait dengan mengakhirkan sahur, ada beberapa hadis ya. Di sini pertama dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala, tasaharna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami pernah makan sahur bersama Nabi. Ini kata Zaid bin Sabit. Tsumma qama ila shalah, kemudian ya, beliau hendak mendirikan salat. Qultu ya, lalu aku berkata, kam kana bainal azan was sahur. Ya. Lalu aku pernah perawi hadisnya ya. Aku pernah bertanya ya, kepada Zaid bin Sabit ya, berapa rentang waktu ya antara azan dengan sahur. Nah, jadi kira-kira rentang waktunya tuh berapa? Kalau sekarang tuh mungkin berapa menit gitu ya. Kalau dulu karena belum mengenal istilah menit, detik, jam ya. Jadi jawabannya ya. Ya. Jadi jarak rentang waktu antara sahur dengan azan itu perkiraannya 50 ayat. Ya. 50 ayat yang ini ya, yang standar ya, bukan ayat-ayat qul huwallahu ahad kan pendek gitu kan. Mungkin dari An-Nas sampai Al-Hakumut sudah dapat 50 ayat gitu, bahkan lebih. Ini maksudnya ayat 50 ayat yang seperti Al-Baqarah ya. Jadi 50 ayat itu kurang lebih sekitar 3 atau 4 lembar lah ya. Ya, 4 lembaran kurang lebih seperti itu. Nah, ya, kalau dimenitkan untuk ukuran sekarang itu sekitar 15 menit sampai 20 menit lah. Ya, jadi jarak antara makan sahur dengan azan subuh itu perkiraan 20 menit. Ya. Nah, jadi ada jeda situ. Kita makan sahur sudah beres gitu ya. Nah, sudah gosok gigi segala macam sudah bersih, nah kita ke masjid ya, atau mempersiapkan untuk sholat subuh, itu perkiraannya ada waktu kurang lebih 20 menit. Nah, kita isi 20 menit itu untuk baca Al-Qur'an atau dengan istighfar ya, dengan istighfar. Baik, mohon ampun pada Allah. Di hadis yang lain, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Jadi makan sahur itu, masya Allah, itu akan mengundang keberkahan, ya, mengundang kebaikan dari Allah. Ya. Akan ya keberkahan itu ya berkah umur kita, berkah rezeki kita, ya berkah usaha kita. Jadi dalam makan sahur itu ada keberkahan di situ. Kemudian juga di hadis yang ketiga, sesungguhnya saya langsung ini hadisnya saja ya. Inna faslama baina siyamina wa siyam ahli kitab aklatas sahur. Sesungguhnya yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab itu ya umat-umat terdahulu ya, seperti Nasrani, Yahudi ya. Dulu juga mereka tuh diwajibkan berpuasa ya. Karena ada ayatnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya. Diwajibkan atas kalian ya, berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Artinya syariat puasa ini sudah pernah diperintahkan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Ya. Nah, namun ada perbedaan nih. Puasa kita ini berbeda dengan puasa-puasa umat terdahulu. Apa bedanya? Makan sahur. Jadi sesungguhnya yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Nasa'i dan kata Albani ini hadisnya sahih. Ya. Jadi makan sahur itu ciri khas tuh. Ciri khas puasanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat dulu nggak ada makan sahur. Jadi kalau puasa umat dulu tuh
Jadi di malam hari kalau mereka sudah tidur malam itu, dari situlah mereka mulai puasa tuh. Ya, jadi kalau mereka tidurnya awal-awal malam gitu, jam 8, jam 9 sudah tidur, ya udah dari situ dia ketika jam 12 bangun nggak boleh makan lagi. Itu puasa zaman dulu ya, seperti itu. Maka di awal-awal diwajibkan Ramadan ada sahabat yang seperti itu. Jadi ada seorang sahabat ya, pulang kerja, datang ke rumah, ini habis puasa ya. Pulang ke rumah ternyata makannya belum matang, belum siap gitu kan. Nah, karena saking capeknya nih sahabat ini tertidur. Nah, karena sudah tidur, kata istrinya, "Wahai celaka kamu belum buka gitu kan, sudah tidur, jadi nggak boleh makan lagi sampai hari esok ya." Jadi puasa itu dia tidak berbuka, dia harus menyambung lagi sampai esok hari gitu kan, puasa lagi. Akhirnya pas di hari yang keduanya dia nggak sanggup, dia pingsan tuh. Ya, dia pingsan karena nggak kuat ya puasa karena bisa 2 hari kan, 2 hari tidak makan sampai dia pingsan. Nah akhirnya setelah itu turunlah ayat gitu kan, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, itu kronologis turunnya ayat itu seperti itu. Makanlah, minumlah gitu kan sampai jelas ya waktu fajar. Tuh, jadi kalau belum fajar kita masih dibebaskan, boleh makan, boleh minum gitu kan. Ya. Jadi mulai start puasa itu dari waktu subuh. Itu startnya tuh. Ya, jadi kalau kita bangun jam 12, bangun jam 1, bangun jam 2, ya itu masih bisa makan ya. Boleh ya. Namun afdolnya sahur itu di akhir-akhir ya, di deadline menjelang waktu subuh itu yang lebih utama. Yang kedua nih, pohon ibadah yang perlu kita tanam, kita lakukan ya dalam rangka mengisi Ramadan. Mungkin 15 menit lagi ya. Baik. Yaitu takjilul iftar. Takjilul iftar, mensegerakan berbuka. Ini juga ciri khas puasa Nabi kita nih. Puasa umat Rasulullah, ciri khasnya adalah mensegerakan berbuka. Jadi kalau sahur, mengakhirkan, ya. Nah, untuk berbukanya, mensegerakan. Jadi sebenarnya puasa kita ini, puasa yang banyak dispensasinya, banyak keringanan, ya. Ya, sahur diakhirkan, berbuka disegerakan, gitu ya. Nah, ini pun berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliau bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah, ya. Ini hadis riwayat Bukhari. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka. Al-fitrah itu berbuka. Jadi kalau sudah kita mendengar azan maghrib, ya segera batalkan puasa kita, ya, dengan beberapa teguk minum, ya. Kalau ada kurma-kurma, ya udah cukup itu, ya. Itu untuk mensegerakan. Makanya istilah ta'jil, ya. Ta'jil itu dari kata ini, ya. Artinya cuma ta'jil itu bukan makanan, ya. Ta'jil itu adalah perbuatannya, itu mensegerakan, ya. Mensegerakan berbukanya, batalkan puasanya. Nanti setelah sholat maghrib, nanti setelah sholat maghrib baru kan buka yang makanan beratnya gitu kan. Nah, kalau makan ringannya itu sebelum sholat harus segera batalkan puasa kita untuk memenuhi hadis ini. Ya. Jadi manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka. Di hadis yang kedua yang berkaitan dengan ini, ya, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitriha an-nujum. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini juga dikatakan sahih oleh Imam Al-Albani. Umatku senantiasa di atas sunnahku, ya. Jadi kata Nabi, umatku senantiasa di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka, ya. Jadi karena kalau umat dulu, ya, seperti orang Yahudi itu kalau mau berbuka itu mereka tuh nunggu munculnya bintang. Kalau bintang sudah terlihat di langit, nah mereka baru berbuka. Ini puasanya orang Yahudi. Nah sekarang tuh orang Syiah yang meneruskan. Orang Syiah itu puasanya, kalau Bapak Ibu tahu orang Syiah, ya, itu puasanya itu enggak, waktu maghrib tuh enggak berbuka, mereka masih nunggu tuh sampai langit sudah agak gelap, terlihat bintang, nah baru mereka berbuka. Itu puasanya sampai orang Yahudi gitu, ya. Nah kata Nabi, umatku senantiasa di atas sunnahku, ya, selama mereka berbukanya tidak menunggu munculnya bintang. Ya, jadi jangan nunggu bintang, ya kelamaan gitu, ya.
Ya, jadi Rasulullah ingin memberikan keringanan pada kita. Ya, jadi waktu berbuka itu adalah ya udah ketika maghrib sudah tiba, ya, matahari sudah terbenam secara sempurna, segerakan berbuka. Ini sunnah, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang ketiga pohon kebaikan, pohon ibadah yang perlu kita lakukan adalah qiyamul lail, menghidupkan malam Ramadan maksudnya ya. Ya kita kenal dengan sholat tarawih gitu ya. Baik. Jadi sholat tarawih itu sebenarnya sholat malam, ya. Qiyamul Ramadan, cuman diawalkan, disegerakan. Boleh ya. Jadi untuk Ramadan itu boleh mensegerakan qiyamul lailnya. Jadi menghidupkan malam-malamnya disegerakan itu yang mana ada hadisnya gitu ya. Ada beberapa hadis, ini dua hadis saja ya. Yang pertama dari Abu Hurairah ya. Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan ya Ramadan, artinya berdiri di malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan akan diampuni ya. Seperti itu. Nah, dalam hadis dari Aisyah ya, bahwa zatal lailah pada suatu malam di Masjid Nabawi beliau sholat. Nah, ini yang hadis ini kemudian dijadikan dalil sholat taraweh. Ya. Jadi kata Aisyah pada suatu malam ya Rasulullah sholat di masjid. Nah, kemudian fasolat di sholatin nasun, orang-orang pada ikut. Nah, tapi waktu orang pertama itu nggak begitu banyak. Ya. Summa sholat minal qabilah. Kemudian Rasulullah sholat di hari berikutnya, malam berikutnya sholat lagi. Fakasuran nas. Nah, orang-orang bertambah banyak. Ya, mereka berkumpul. Ya, karena kan dapat cerita dari teman-temannya bahwa Nabi semalam sholat dan kami ikut gitu kan. Nah, di hari malam kedua tambah banyak ya, karena dari mulut ke mulut tadi. Nah, di hari ketiga tambah banyak lagi. Nah, di malam ketiganya gitu ya, tambah banyak lagi. Nah, pas di malam keempat Rasulullah tidak keluar. Padahal orang-orang sudah pada nunggu gitu kan. Para sahabat sudah pada menunggu ya di masjid, tapi Rasulullah tidak keluar dari kamarnya, dari rumahnya. Ya. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah. Rasulullah tidak keluar. Falamma asbaha, maka ketika subuh ya, Nabi berkata, ya, ra'aitul ladzi sanatum. Aku semalam melihat apa yang kalian lakukan. Kalian menunggu, aku tahu gitu kan. Sebenarnya tidak ada yang menghalangiku untuk keluar, ya, untuk menemui kalian, untuk sholat bersama kalian. Selain aku khawatir ini akan menjadi fardu. Jadi kalau nanti sholat malam Ramadan difardukan itu akan memberatkan. Maka saya tidak keluar. Jadi tidak keluarnya yang menghalangi beliau tidak keluar itu apa? Kekhawatiran beliau, ya, jangan sampai sholat tarawih itu menjadi kewajiban. Karena kalau menjadi wajib kan berat ya, berarti yang tidak tarawih berdosa. Nah, tapi tarawih itu punya sunnah saja. Karena jadi Nabi itu melakukan dan juga meninggalkan. Nah, meninggalkannya itu menunjukkan hukum sholat tarawih itu artinya sunnah, ya, tidak sampai wajib. Itu. Jadi itu yang menghalangi Nabi ya tidak keluar itu karena takut kalau dilakukan terus menerus ini menjadi wajib. Kemudian yang keempat ya, tilawatul Quran, ya, membaca Al-Quran. Jadi pohon ibadah ya yang perlu kita lakukan di Ramadan adalah meningkatkan bacaan Al-Quran kita. Perbanyak ya. Kalau umpama sebelum Ramadan ya, kita bacanya mungkin tidak sampai 1 juz ya dalam sehari ya, maka usahakan di Ramadan sehari semalam itu kita 1 juz minimal ya. Lebih baik bagus lagi kalau bisa lebih gitu ya. Nah, adapun terkait dengan ibadah membaca Al-Qur'an ini, hadis dari Abi Umamah Al-Bahili ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an", bacalah Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu nanti pada hari kiamat akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Iqra'u zahrawain, bacalah terutama 2 kembang ya. Maksudnya surat Al-Baqarah dan Ali Imran ya. Karena 2 surat ini ya pada hari kiamat akan menjadi apa? Ghamamatan, naungan, akan menjadi payung ya, akan menaungi ya. Seperti naungan apa? 2 sayap burung. Nah, akan menaungi gitu kan orang-orang yang merutinkan membaca Al-Baqarah dan Ali Imran ya. Dan juga 2 surat ini akan menjaganya, membelanya ya, membela pembacanya.
Ya. Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah karena mengambilnya, maksudnya membacanya ada keberkahan, dan meninggalkannya, ya, tidak membaca Al-Baqarah, hasarah, ada kerugian. Ya, seperti itu. Wala yastati al-batalah, dan batalah itu para tukang sihir tidak bisa mengganggu orang yang merutinkan membaca Al-Baqarah. Karena di Al-Baqarah itu kan ada ayat kursi gitu kan, ada 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Ini ayat-ayat yang bisa menangkal, ya, kejahatan para dukun, tukang sihir gitu ya. Itu bisa kalau kita malam itu membaca, ya, minimal ayat kursi dan 3 ayat terakhir Al-Baqarah, itu kita akan dijaga, ya, tidak akan terdampak oleh kejahatan tukang-tukang sihir tadi. Baik, ya, jadi yang keempat yang perlu kita lakukan di Ramadan adalah meningkatkan bacaan Al-Qur'an, ya. Bahkan kalau kita memenuhi hak Al-Qur'an, maka Al-Qur'an juga akan memenuhi hak kita. Nah, hak kita, ya, kalau kitanya mengimani Al-Qur'an, membacanya, mempelajari dan mengamalkan isinya, maka Al-Qur'an juga akan memberikan hak kepada kita, ya. Apa itu? Kita akan diberikan ketenangan, ya, akan ditingkatkan derajat kita, ya, dan juga orang yang dekat dengan Al-Qur'an, ya, sering interaksi dengan Al-Qur'an, itu akan menjadi apa? Ahlullah, menjadi keluarga Allah, ya. Dalam salah satu hadis, innalillahi ahlin minan nas, sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Manusia-manusia yang diangkat menjadi keluarga Allah. Apa kata Rasulullah? Hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran, orang yang dekat, ya, dengan Al-Quran. Ya. Mereka itu nanti akan menjadi ahlullah wa khasatuh. Mereka itu akan menjadi keluarga Allah dan akan menjadi orang yang khusus dengan Allah. Ya, orang yang sangat spesial dengan Allah. Itu kalau kitanya dekat dengan Al-Quran. Ya, artinya sering membacanya gitu ya. Nah, terutama di Ramadan besok insya Allah, ya, kita coba tingkatkan bacaan Al-Quran kita. Kemudian yang kelima, zikir pada Allah. Memperbanyak zikir, ya. Jadi zikir itu kan biar variatif, ya. Ya, zikir itu, ya, sholat itu termasuk zikir, ya, mengingat Allah. Baca Al-Quran juga termasuk bagian dari zikir pada Allah. Bisa juga dengan tasbih, ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Artinya variatif lah, ya. Jadi kalau kita sudah agak sedikit jenuh dengan ibadah ini, ganti dengan yang lain gitu kan. Ya, ganti dengan tasbih, ganti dengan takbir, ganti dengan hamdalah, alhamdulillah gitu ya. Baik. Di sini hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, ya, Rasulullah bersabda, perumpamaan, ya, mukmin yang membaca Al-Qur'an, berarti kan zikir, ya. Yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah utrujah, ya. Buah utrujah itu buah yang aromanya harum, rasanya enak. Nah, itu mukmin yang gemar baca Al-Qur'an. Jadi dibaratkan seperti buah utrujah yang aromanya wangi, rasanya juga enak. Dan perumpamaan mukmin tapi tidak sering baca Al-Qur'an, ya, mukmin yang jarang-jarang baca Al-Qur'an, itu seperti buah tamar, ya. Kurma itu nggak ada aromanya, ya, nggak ada baunya gitu, aromanya nggak ada, tapi rasanya enak. Ya, jadi mukmin yang kurang baca Al-Qur'annya itu seperti buah kurma, ya. Mending lah, masih punya iman. Kemudian perumpamaan orang munafik, ya. Orang munafik baca Al-Qur'an, tapi bacanya karena pura-pura, ya. Munafik itu kan pura-pura, ya. Orang yang pura-pura Islam, pura-pura sholat, pura-pura baca Quran, ya. Nah, itu diibaratkan seperti buah royhana. Royhana itu buah yang aromanya wangi, ya, tapi baunya rasanya pahit, nggak enak. Ya. Jadi orang munafik itu sering baca Al-Quran, ya. Ya, bau Al-Qur'annya tercium gitu kan, bau harum, ya. Tapi munafiknya itu mur, ya, pahit gitu kan. Nah, kemudian yang keempat, perumpamaan orang munafik dan juga tidak pernah baca Al-Qur'an. Itu seperti hanzolah. Hanzolah itu adalah buah yang tidak ada aromanya dan juga rasanya pahit. Aromanya juga nggak ada gitu ya. Bahkan mungkin baunya nggak enak gitu ya. Dan rasanya juga nggak enak.
Itu orang munafik yang tidak pernah baca Al-Quran. Baik, kemudian yang keenam banyak jiz. Jiz itu zakat, infak, dan sedekah. Ya. Ini berasal dari Anas bin Malik. Beliau pernah bertanya, ya Rasulullah, ayyus shaumi afdal? Ya. Puasa apa yang paling utama? Ya. Beliau mengatakan puasa Ramadan. Ya. Kemudian waqala Sya'ban li ta'zimi Ramadan qila fa sadaqah afdal. Sedekah apa yang paling utama? Beliau menjawab sedekah fi Ramadan, ya, sedekah di bulan Ramadan. Ya, ini walaupun hadisnya dhaif ya, tapi hadis semacam ini ya, dhaif secara matan ya, matanya redaksinya betul dhaif karena mungkin ada riwayat perawi yang kurang begitu dikenal oleh para ahli hadis ya, sehingga nanti hadisnya jadi lemah gitu ya. Tapi secara esensi ya, secara kandungan ya ini enggak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih gitu ya. Ya ketika ditanya puasa apa yang paling utama? Puasa Ramadan. Ya jelas ya, puasa Ramadan adalah puasa yang paling utama. Sedekah apa yang paling utama? Sedekah di bulan Ramadan. Ya karena Ramadan adalah bulan istimewa, maka semua amalan kebaikan pahalanya pun akan dilebihkan oleh Allah. Di hadis berikutnya dari Ibnu Abbas ya, bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan, ajwadan nas, yang paling dermawan, dan beliau bertambah kedermawanan di bulan Ramadan. Ya, jadi ketika Jibril datang ke Rasulullah ya, karena setiap Ramadan Jibril itu datang ke Rasulullah ya, datang kadang mengecek bacaan Rasulullah tuh. Jadi bacanya dari awal sampai terakhir itu diperdengarkan kepada Jibril. Kalau ada yang kurang pas, ada yang kurang ditambahin gitu kan oleh Jibril ya. Kalau ada yang salah dibenerin gitu, seperti itu ya. Itu setiap Ramadan. Bahkan Ramadan di tahun terakhir ya, itu sampai 2 kali di ininya, di murojaahnya, di tasmiknya itu ya, diulangnya itu. Jadi Rasulullah yang membacakan ya, Jibril yang menyimak gitu, seperti itu. Ya, untuk mengecek gitu kan Al-Qur'an yang sudah diturunkan itu. Nah, Rasulullah di bulan Ramadan itu ya adalah manusia yang paling dermawan. Saking dermawannya ya. Jadi beliau adalah ajwadu bil khair ya, orang yang paling dermawan dalam kebaikan melebihi hembusan angin. Angin itu kan berhembus terus-menerus setiap saat gitu ya. Enggak ada henti-hentinya. Nah, Rasulullah itu ketika Ramadan itu seperti itu. Tidak pernah menolak orang yang datang pada beliau ya ketika meminta ya, selagi ada dikasih oleh Rasulullah. Ya. Itu kedermawanan beliau ya, terutama di bulan Ramadan. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak amal sunnah. Memperbanyak amal sunnah dalam hadis dari Nu'man ya, man shalla fi yaumin isnatai asyrata sajdah tatawwan bunyalahu baitun fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari, ini maksudnya salat sunnah ya, salat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah ya, maka bunyalahu baitun fil jannah, akan dibangunkan rumah di surga ya. Jadi barang siapa yang merutinkan salat 12 rakaat ya, salat sunnah tatawuan ya, tatawuan, maka Allah bangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaatnya maksudnya sebelum zuhur 2 ya. Jadi qabliyah zuhurnya 4 rakaat. 2. Kemudian setelah zuhur 2 rakaat, udah 6 tuh kan. Kemudian setelah maghrib 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Dan sebelum subuh 2 rakaat. Itu 12. Nah, barang siapa yang merutinkan nih, menjaga nih salat rawatib tadi ya, menjadi 12 rakaat itu, maka balasannya Allah akan bangunkan untuknya istana, rumah di surga. Maka perbanyak di Ramadan ini, banyak waktu luang, ya, usahakan sebelum azan berkumandang kita sudah siap, sehingga kita ada kesempatan untuk qabliyahnya, ya, nanti ba'diyahnya seperti itu. Nah, kata Umi Habibah, aku tidak pernah meninggalkan sholat 12 rakaat itu setelah aku mendengarnya. Kata Umi Habibah, setelah saya mendengar hadis tadi, ya, hadis yang dari Nu'man tadi, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat itu. Artinya dirutinkan oleh Ummu Salamah. Kemudian yang ke-8, ya, meninggalkan yang sia-sia. Dari Abu Hurairah, ya, Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nah, di antara tanda keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Ya, kayak itu kan kebiasaan kita ngabuburit ya, menghabiskan waktu menjelang maghrib, nah, itu tinggalkan tuh. Ya, karena itu membuang-buang waktu.
Nah, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Kemudian yang ke-9, itikaf. Nah, terutama di 10 terakhir ya. Usahakan ya, 10 terakhir itu kita itikaf. Itikaf itu maksudnya berdiam dalam masjid dalam rangka fokus, meninggalkan duniawi, fokus ibadah. Selama 10 hari kita fokus ibadah pada Allah, tinggalkan dunia gitu kan. Tapi maksudnya ya untuk keperluan anak istri sudah disiapkan gitu kan. Ya, kita sudah bekerja sebelumnya, kita siapkan untuk bekal anak istri. Untuk 10 Ramadan saya ingin fokus di masjid gitu kan. Itu namanya itikaf. Nah, dan ini kebiasaan Rasulullah ya. Karena Rasulullah itikaf fil ashril awakhir ya, min Ramadan. Adalah Rasulullah beritikaf di 10 terakhir Ramadan. Ya, bahkan Ramadan terakhir itu sampai 20 hari ya, dari malam 11-nya itu Ramadan terakhir. Baik, begitu juga setelah Rasulullah meninggal dunia, istri-istri beliau ya. Nah, jadi para istri Rasulullah itu kemudian beritikaf ya. Setelah Rasulullah meninggal dunia ya, mereka banyak waktu dan tidak punya kewajiban kepada suami ya, karena suami sudah meninggal, mereka bisa beritikaf di masjid. Baik. Yang terakhir, yang 10 adalah mencari Lailatul Qadar. Nah, jadi Ramadan itu banyak hadiah yang diberikan kepada kita tuh, pada umat Rasulullah ini. Ya, jadi banyak sekali hadiah-hadiah yang Allah berikan. Ya, setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya, sedekah juga akan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan puasa ini, ya puasa itu adalah puasa istimewa yang pahalanya Allah sendiri yang akan memberikan. Bahkan tidak disebutkan nominalnya, angka-angkanya. Iya. Tapi bisa juga orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala sedikit pun kecuali lapar dan haus gitu kan. Rubas sa'imin laisa min syamil juwal atash ya. Seperti itu. Nah, jadi pohon yang ke-10 yang perlu kita lakukan adalah mencari malam Lailatul Qadar ya. Jadi kata Aisyah, taharra Lailatul Qadri fil winti min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil ya, malam-malam ganjil Ramadan ya, 10 terakhir Ramadan, malam 21, 23, 25 gitu ya. Itu fokus di situ tingkatkan ibadahnya ya, tingkatkan ibadah pada terutama di malam-malam terakhir Ramadan tadi. Baik, mungkin cukup ya, ada waktu lagi mungkin sekitar setengah jam lagi, mungkin ada yang perlu ditanyakan, agak cepat ya karena ini waktunya, tapi insya Allah ya mungkin setengah jam terakhir sampai jam 10 mungkin ada yang perlu ditanyakan seputar moderator ya. Silakan. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kepada Udah kawan-kawan, silakan bertanya kalau seandainya ada pertanyaan. Silakan di unmute dulu. Yang ingin bertanya. Ketua. Silakan. Pertama, Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, wabarakatuh. pertanyaan saya berhubungan dengan 10 pohon ibadah ini untuk yang pertama dan yang kedua. Tadi disebutkan kalau masalah makan sahur kan itu kan dianjurkan untuk dilambatkan atau diakhirkan. Nah, barangkali diakhirkan. Barangkali kita juga tahu bahwa sungguhnya di waktu makan sahur itu ada istilah imsak ya, menahan ya kalau nggak salah artinya. Mungkin Pak Ustadz tahu itu karena ini ikhtilaf ya, ada yang menggunakan imsak barangkali 5 atau 10 menit. Sedangkan tadi disebutkan standarnya antara sahur dan sholat subuh itu 50 ayat kan. Jadi kira-kira menggunakan imsak itu ada dalilnya nggak? Itu yang pertama Ustadz. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tentang masalah menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa ini yang saya mau tanyakan mengenai doa berbuka puasa, Pak Ustaz. Doa berbuka puasa. Karena kalau kita lihat kebiasaan kita tuh biasanya orang di TV itu kita lihat kan setelah azan baru dia berbuka kan. Biasanya doa juga nggak tahu itu. Baca yang biasa diajarkan kita dari sekolah dasar, Allahumma lakal sumtu wa bika amantu ala rizqika abtatu bi rahmatika arhamar rahimin. Nah, pertama yang saya tanyakan apa doa itu menurut sebagian ulama itu adalah dalilnya kurang pas gitu kan.
Nah, kemudian cara membacanya. Cara membacanya apakah kita kan dianjurkan juga makan yang manis, makan korma kalau Nabi, habis itu, nah kapan makannya? Kita makan korma dulu, minum air, atau baru baca doa? Kapan baca doa berbuka puasa? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung Ustaz. Baik. Ya, langsung jawab dulu ya. Pertama masalah imsak ya. Baik. Jadi tadi hadisnya ya, jadi makan sahur itu kan afdolnya sesuai dengan sunnahnya dan diakhirkan ya. Artinya diakhirkan menjelang waktu subuh, itu utamanya tuh makan sahur. Nah, itu ya sebenarnya kalau dalam cari di hadis nggak ada ya. Jadi kan imsak itu kan sudah terjadwal yang 10 menit sebelum waktu subuh ya. Jadi kalau kita jadwal imsakiyah yang biasa dicetak, yang biasanya banyak di Ramadan, itu kan jadwal imsaknya itu 10 menit sebelum waktu subuh gitu ya, jedanya itu ya. Jadi ya mungkin waktu itu waktu ikhtiyat ya, kehati-hatian saja. Sebenarnya ke waktu imsak itu masih boleh makan minum tuh masih boleh ya. Deadline-nya itu kapan? Ya waktu subuh itu ya. Itu kan ayatnya jelas, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal abyadi minal khayt. Jadi makanlah, minumlah gitu kan, sampai jelas antara benang putih dengan benang hitam dari waktu fajar. Maksudnya setelah jelas waktu fajar baru tuh nggak boleh makan minum. Artinya sebelum fajar, sebelum subuh masih dibolehkan, masih bolehkan makan dan minum. Adapun ya ada pemberitahuan imsak itu maksudnya supaya jangan sampai inilah ketika kita makan tiba-tiba azan, kan bingung tuh kan. Nah, jadi supaya ada jeda supaya kita sudah selesai makannya, selesai, sudah minum, sudah beres ya. Kita kemudian siap-siap untuk sholat subuh, dan kalau bisa masih ada rentang waktu yang bisa kita gunakan untuk baca Al-Qur'an ya, 50 ayat tadi, atau istighfar. Jadi memang sunahnya ada jeda memang. Jadi dari makan sahur itu nggak langsung sholat subuh, nggak. Jadi ada jedanya. Jedanya itu ya kurang lebih tadi lah ya, antara ya 15 menit, 20 menit, atau 10 menit. Itu ini saja, kondisional aja. Yang penting ada jeda. Yang jeda dari makan sahur ke sholat subuh itu kita bisa gunakan untuk baca Quran, bisa kita gunakan untuk istighfar dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi jangan sampai ada keburu-buru lah gitu ya. Nah, jadi jangan sampai makan sahurnya juga nggak tenang gitu kan. Jadi usahakan ya ada jeda lah antara makan sahur dengan waktu subuhnya itu. Ya, jedanya bisa 10 menit, bisa 15 menit gitu ya, seperti itu. Ya, yang kemudian jadi kalau dalil setelah imsak nggak boleh makan itu nggak ada ya. Jadi waktu imsak itu pemberitahuan ya. Mungkin istilahnya lebih tepatnya itu tanbih, perhatian waktu subuh sudah dekat gitu kan. Jadi harus kita mempersiapkan diri, jangan sampai masih ada sisa-sisa makanan di mulut kita ketika subuh sudah tiba, kayak gitu maksudnya. Baik. Yang kedua terkait dengan doa ini ya, doa berbuka. Ya memang di kita itu lebih sering mendengar Allahumma lakasumtu amantu gitu ya, wa ala rizqika aftartu dan seterusnya ya. Itu yang populer ya. Itu sebenarnya ada hadisnya ya dalam Abu Daud ya. Walaupun ada yang memperdebatkan itu hadisnya lemah, dhaif gitu kan. Ya. Nah, yang sahihnya yang mana? Ya. Hadis yang sahih terkait dengan doa berbuka itu Allahumma zahabaz zoma ya. Wa batalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Ini doa yang sahih ya. Tapi kurang familiar ya di masyarakat kita ya. Jadi doanya zahabaz zoma, telah hilang rasa dahaga. Wa batalatil uruq, telah basah urat-urat gitu kan. Iya. Wa sabatal ajr insyaallah, dan pahala akan diraih insyaallah. Itu doa yang sabit, yang memang sahih gitu ya dibandingkan yang pertama tadi. Nah, kapan dibacanya? Itu sunnahnya sebenarnya setelah minum, jadi sebelum makan itu bismillah aja cukup. Kita bismillah ya, sebelum makan kurma, sebelum minum air bismillah. Ya.
Setelah bismillah, setelah minum gitu kan, rasa seger ya, baru doa itu. Zahabat doma, telah hilang rasa dahaga, telah basah kerongkongan gitu ya, dan pahala akan diraih insya Allah. Seperti itu. Ya, jadi memang ya perlu ada ini ya yang perlu diluruskan ya, kebiasaan-kebiasaan di masyarakat kita atau kebiasaan dari kecil ya. Nah, itu yang mungkin doanya ya, kalau yang tadi yang sudah hafal yang sahihnya ya, zahabal dhama wabtalatil uruq wasabatal ajr insya. Cuman 4 kalimat ya. Iya, itu doanya. Ya, kalau doa yang Allah barakasumtu itu juga sebenarnya ada hadisnya ya di Sunan Abu Daud ya, Tirmidzi juga. Cuman para ahli hadis yang benar-benar mendalami tentang masalah apa perawi hadis itu mereka menginikan bahwa hadis tersebut kurang kuat ya. Yang Allahumma apalah kasumtu itu ya, hadisnya dhaif gitu ya, seperti itu. Ya wallahu alam. Baik. Mungkin itu jawabannya. Ya, syukuran Ustaz. Ya, berikut Mas Man, silakan Mas Man. Mas Man. Ya, silakan Mas Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mau ada 2 Waalaikumsalam pertanyaan. warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini kan lagi heboh-hebohnya ini masalah vaksin. Nah, ini kan kita masukin bulan Ramadan dan mungkin ada juga yang nanti belum vaksin sebelum bulan Ramadan. Nah, ini kan Wapres telah menyampaikan itu halal katanya. Nah, menurut Ustadz bagaimana? Apakah ada dasarnya apanya mengenai vaksin? Ini karena memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita kan. Yang pertama. Yang kedua, Ustadz, tadi amal kita mengenai membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Nah, ini bagaimana hukumnya? Misalnya kita tadarusan gitu, ada 30 orang, jadi masing-masing 1 juz. Nah, itu apakah udah masuk mengkhatamkan Al-Quran kayak Ustaz? Itu aja 2 aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait vaksin ya. Ya untuk vaksin ini, wallahualam saya belum begitu ini karena bukan pakar juga masalah kandungannya gitu ya, apa-apanya gitu kan, saya kurang begitu paham apakah bahan-bahan yang digunakan tuh halal gitu ya, atau ada unsur-unsur hewani yang diharamkan. Saya kurang begitu paham tentang secara detailnya lah gitu ya, kandungan dari bahan vaksin ini. Namun ketika ada seorang ulama ya yang itu ketika mengeluarkan statement fatwa lah maksudnya gitu kan, kategori fatwa. Kalau fatwanya itu berdasarkan ilmu ya, dan fatwanya itu benar, artinya tidak ada yang ditutup-tutupi gitu. Katakan dia halal, dia benar ini halal setelah dia tahu gitu kan. Kan dia kan punya kapasitas ya. Dia sebagai ulama ya, MUI itu kan punya badan yang bisa mengecek gitu kan, mempelajari kandungan makanan itu. Nah, setelah teliti, dilihat gitu kan, ternyata memang tidak ada kandungan yang haram, ya berarti halal kan begitu. Tapi kalau ternyata sebenarnya ada, tapi ditutup-tutupi, nah ini termasuk menutupi apa? Ilmu kan? Termasuk berat itu. Innalladzina yaktumuna, ya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sesuatu yang haram, tapi disembunyikan gitu kan, dikatakan halal. Ini berat konsekuensinya. Sama seperti menutupi apa? Menyembunyikan ayat-ayat Allah. Allah turunkan ayat seperti ini, tapi karena ayatnya berat di masyarakat, jangan disampaikan gitu kan. Ini termasuk orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, itu hukumnya berat. Ya. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat. Bahkan orang-orang yang tertipu itu akan melaknat nanti pada hari kiamat, minta pertanggungjawaban. Nah, jadi untuk ininya saya wallahualam ya, saya kurang begitu tahu untuk dalemannya vaksin itu apa, terbuat dari apa, unsurnya apa, saya kurang begitu paham ya. Jadi mungkin saya tidak tahulah untuk ya kehalalan ataupun keharamannya ya, karena saya tidak punya basic untuk meneliti unsur-unsur yang terkandung di dalam vaksin tersebut ya. Terus kemudian yang pemberian vaksin selama bulan puasa, Ustaz, apakah dibolehkan atau tidak? Seperti nah gitu, boleh atau tidak? Oh iya, baik. Nah, ya, jadi gini, yang membatalkan puasa tuh nanti ada ya. Yang membatalkan puasa itu pertama
berhubungan badan ya di siang Ramadan ya, itu batal tuh, dengan sengaja. Ya, kalau lupa beda lagi gitu. Terus yang kedua yang membatalkan puasa itu mengeluarkan mani dengan sengaja ya. Ya, bercumbu ya dengan pasangan, dengan istri, kemudian sampai keluar mani itu batal tuh puasanya. Kemudian makan minum dengan sengaja itu batal puasanya. Kemudian sesuatu yang mengganti makan minum seperti infus ya. Orang tuh nggak makan nggak minum, di infus itu kuat gitu ya, 3 hari itu orang nggak makan. Ya, karena itu sama dengan makan dan minum. Jadi di infus itu membatalkan puasa. Atau transfer darah ya, apa namanya itu, bukan donor, yang menerima donor itu namanya, itu juga termasuk membatalkan puasa. Karena apa? Karena menyuplai ini kan darah itu bisa menjadi stamina, itu bisa batal puasanya. Kemudian yang kelima yang membatalkan puasa itu muntah dengan sengaja ya. Terus bagi perempuan haid, datangnya haid itu batal puasanya. Nah, terkait dengan vaksin itu, jadi kalau menyuntikkan sesuatu di bulan Ramadan ya, di siang Ramadan ya, itu kalau membentuk stamina, kekebalan gitu ya, itu bisa masuk kategori yang tadi ya, seperti infus tadi ya, yang menggantikan makan dan minum ya, itu bisa masuk kategori bisa membatalkan puasa ya. Ya mungkin kalau bisa ya mungkin waktunya setelah berbuka ya, seperti itu, setelah tarawih gitu vaksinnya, untuk menghindari seperti itu ya. Karena yang membatalkan puasa itu diantaranya ya tadi ya, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita yang itu bisa menggantikan makan dan minum ya, yang bisa